Selamat siang Pak Sunar dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai maksud, tujuan pelaporan, dan meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Kadek Sri Dewi Anggraini nomor absen 16, kemudian ada Kadek Sintia Dewi nomor absen 23, dan yang terakhir ada Kadek Devi Justina nomor absen 31. Materi pembahasan kami dibagi menjadi 5. Yang pertama ada maksud, tujuan, dan friksi dalam penulisan laporan. Yang kedua ada proses untuk meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Yang ketiga ada proses pelaporan standar for professional practice of internal audit. Yang keempat ada tips dan strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Dan yang kelima ada unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Materi yang pertama yaitu maksud, tujuan, dan friksi dalam penulisan laporan. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, di mana fungsi dari laporan audit ini yaitu mengkomunikasikan, menjelaskan, dan mempengaruhi. Terdapat juga salah satu tujuan dari laporan audit adalah sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka laporan yang disampaikan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada objektif. Laporan yang disusun berdasarkan dengan fakta. Yang kedua ada clear. Laporan yang disusun menggunakan bahasa yang jelas. Kemudian yang ketiga ada ringkas. Melaporkan dengan ringkas pelaksanaan operasional. Yang keempat ada konstruktif atau membangun. Yang kelima ada tepat waktu. Laporan dikatakan maksimal bila disajikan pada saat dibutuhkan. Baik, saya izin melanjutkan presentasi mengenai proses untuk meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Penulisan laporan audit internal biasanya adalah sebuah proses yang lambat dan memakan waktu. Kelambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di mana seluruhnya secara tradisional dianggap sebagai unsur dari sebuah prosedur audit yang baik, namun nyata-nyata akan memakan waktu. Beberapa di antaranya adalah yang pertama menahan mempresentasikan seluruh temuan sampai saat dilakukannya rapat akhir. Yang kedua memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentarnya, biasanya 30 hingga 60 hari. Yang ketiga menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit. Yang keempat mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan. Yang kelima, memperbaiki draft laporan melalui 2 atau 3 tingkatan. Yang keenam, menelaah laporan. Dan yang terakhir, telaah akhir oleh Direktur Audit Internal. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu prosedur pelaporan standar for professional practice of internal audit. Standard of the Professional Practice of Internal Auditing 2400 memberikan panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan hasil audit. Standar tersebut disajikan di bawah ini. Yang pertama 2400 Communicating Result, mengkomunikasikan hasil audit. 2410 Kriteria for Communicating, yaitu kriteria untuk melakukan komunikasi. 2420 Quality of Communication, yaitu kualitas komunikasi atau komunikasi sebaiknya akurat. 2430 Engagement Disclosure of Non-Compliance with the Standard, yaitu komunikasi sebaiknya akurat dan objektif. 2440 Disseminating Result, penyebar luasan hasil. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu tips dan strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Tips untuk penulisan laporan audit yaitu yang pertama, perlahan-lahan, pikirlah sebelum kalian menulis. Yang kedua, menulislah untuk pembaca kalian yang paling tidak terinformasi. Yang ketiga, jika sesuatu hal tampaknya tidak begitu jelas bagi kalian ketika kalian menuliskannya, lakukanlah penulisan ulang sampai hal tersebut jelas. Yang keempat, tujukan penulisan kalian kepada para pendengar kalian. Yang kelima, ketika melakukan pengeditan, telaah setiap dokumen paling sedikit 3 kali. Dan yang terakhir, percayalah pada pertimbangan kalian. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Di antaranya, yang pertama, penulisan singkatan secara penuh sebaiknya dilakukan ketika singkatan tersebut dalam sebuah laporan. Yang kedua, rekomendasi hendaknya secara seksama menguraikan prosedur yang akan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, respon-respon klien atas temuan sebaiknya dimasukkan dalam laporan. Yang keempat, sebuah temuan audit sebaiknya menggambarkan hanya satu situasi. Yang kelima,
Bahasa yang digunakan sebaiknya objektif dan tidak menghakimi. Yang keenam, gunakan kamus yang telah diperbarui. Yang ketujuh, buatlah kerangka pikiran dari laporan sebelum memulai membuat dan menuliskannya. Yang kedelapan, gunakanlah paragraf-paragraf pendek. Dan yang terakhir, masukkan sebuah ringkasan eksekutif yang berisi temuan dan rekomendasi. Baik, materi yang kelima yaitu unsur-unsur laporan audit internal yang baik, di mana laporan audit internal yang baik hendaknya terdiri atas 4 bagian di bawah ini. Yang pertama, tujuan, yang kedua, gambaran umum, yang ketiga, isi, dan yang terakhir, temuan dan rekomendasi. Unsur-unsur lainnya dalam laporan audit internal yaitu yang pertama, laporan-laporan pendek, di mana laporan ini dibatasi hanya sepanjang 5 halaman. Dalam beberapa kejadian bahkan hanya 1 hingga 2 halaman. Biasanya materinya telah diringkas. Dan yang kedua ada laporan yang lebih cepat atau pilihan lainnya, di mana dalam laporan ini melalui penggunaan dalam mengirimkan status terkini atas temuan kepada klien dan supervisor. Pengeditan dan klarifikasi oleh supervisor akan diberikan melalui komputer kepada staf auditor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Sunarwijaya. Terima kasih.